Ya, selamat pagi. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, tentunya hari ini di hari Jumat, tanggal 26 Juli. Balik lagi gue mau ngobrol ringan tentang tim nasional Indonesia. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung, sudah menonton, dan sudah subscribe tentunya di channel Blue Santama. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan dalam segala aktivitas dan kegiatannya. Seluruh sobat Blue Santama tentunya gue pengen sharing, gue pengen memberikan pendapat gue dan juga opini gue tentang Indonesia tentunya U19 yang sedang berlaga di Asian Under 19 Boys Championship 2024 atau yang biasa kita ketahui dengan nama Piala AFF U19. Mungkin kalian sudah tahu bahwa timnas Indonesia akan bertemu dengan Malaysia U19. Ya, laga yang pasti akan seru ya menurut gua. Karena Malaysia ini tampil sangat bagus loh di turnamen ini. Mereka bahkan tidak terkalahkan. Mereka menciptakan 16 gol. 4 gol lawan Singapura, 11 gol lawan Brunei, dan menahan seri Thailand. Tentu kalau kita bicara Piala AFF kategori umur, emang Malaysia nih salah satu favorit nih. Mereka ini juara bertahan guys. Di edisi 2022 mereka juara bertahan. Mereka kalau nggak salah itu ngalahin Thailand di final ya. Koreksi kalau gue salah. Kalau misalnya gue salah, seingat gue dia ngalahin Thailand di final. Nah, timnas kita nih kebanyakan kan pemain-pemain yang merupakan jebolan dari U16 ya. Nah, timnas kita U16 kita nih sebetulnya udah pernah ketemu sama U16-nya Malaysia dan kita bener-bener kalah waktu itu. Kita kalah telak gitu. Itu di ajang kualifikasi Piala Asia U16. Nah, kali ini kita main di rumah sendiri, kita main di Gelora Bung Tomo. Permainan timnas kita juga udah agak membaik ya dibandingkan di dua laga sebelumnya yang gue lebih menitik beratkan pada saat laga melawan Kamboja sebetulnya. Nah, sebetulnya kita memang memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Malaysia. Cuman yang gue sedikit menyoroti di sini, Malaysia mainnya bagus loh. Mainnya bagus, game plan-nya jalan. Kemudian mereka tuh justru jarang sekali long ball. Padahal mereka rata-rata pemainnya cukup tinggi ya. Rata-rata tinggi pemain mereka tuh di atas 175. Jadi untuk level ASEAN bermain long ball dengan tinggi badan seperti itu rasa-rasanya masih oke. Tapi mereka, gue perhatiin di 3 laga mereka jarang main long ball. Kemudian game plan-nya jalan. Kemudian koordinasi antar pemain itu bagus gitu. Jadi akurasi passing mereka bagus dan juga mereka ini strikernya kemudian pemain tengahnya itu benar-benar support banget dan memberikan serangan yang sangat sporadis. Jadi Malaysia ini bermainnya Spartan ya. Dan tentunya ini membuat kita mesti waspada sih menghadapi Malaysia. Apalagi kalau misalnya pemain-pemain kita terlalu menguasai bola, dalam arti mereka main kita nih kalau terkadang pada saat momen kena counter attack kita suka miskomunikasi, miskoordinasi sehingga malah menjadikan bahaya buat pertahanan kita ya. Nah, menghadapi Malaysia tentu Coach Indra Syafri sudah paham betul ya. Karena seingat gua dalam beberapa edisi sebelumnya di Piala AFF U19 edisi 2013 juga kita pernah ketemu waktu itu di zaman atau eranya Evan Dimas dan kawan-kawan. Kita pernah ketemu di, kalau nggak salah, di babak akhir grup. Itu kita seri 1-1. Kemudian di edisi berikutnya kita ketemu lagi di zamannya
Bagas Kava ya 2018 waktu itu. Kita kalah 3-4 itu, bayangin waktu itu coach Fahri Husaini. Kita kalah 3-4 dan kita belum menang lagi hingga sekarang gitu. Karena memang ketemu Malaysia ini cukup jarang ya. Nah, sekalinya ketemu di dua event itu 2013 dan 2018 kita belum pernah menang nih. Dan faktanya memang Coach Indra Syafri ketika memegang U19 belum pernah menang gitu. Makanya ini menjadi tantangan buat Coach IS menghadapi Malaysia besok, main malam minggu, mainnya di Gelora Bung Tomo. Kita harapin full house ya, atau full seat Stadion Bung Tomo nih, Gelora Bung Tomo, karena menghadapi Malaysia ngeri-ngeri sedap juga ya. Bukannya gue gak yakin kita bisa menang, tapi memang Malaysianya bagus guys mainnya. Mereka itu kalau di kategori umur di bawah level senior ya, kita nggak bicara seniornya dulu, karena kalau seniornya memang kita tahu sendiri ya, berantakan gitu kan, gagal sampai akhirnya kemarin pelatih timnas seniornya kan Kim Panggun juga akhirnya resign atau mengundurkan diri. Nah, kalau kita bicara U19-nya Malaysia, mereka memang memiliki prestasi cukup mentereng lah. Edisi 2022 mereka juara, edisi 2018 juga mereka sampai final ya. Mereka cukup sering lah sampai final dan memiliki gelar juara juga. Nah, tim yang sekarang ini itu solid loh, bagus. Makanya ketika nanti kita menghadapi mereka, Indonesia menghadapi Malaysia, makanya Indra Syafri harus benar-benar menerapkan strategi yang pas nih. Apakah kita mengambil inisiatif serangan di awal, apakah kita mengincar gol cepat, atau kita bermain menunggu atau membiarkan Malaysia menguasai bola lalu kita manfaatkan serangan balik. Nah, itu mungkin aja sih. Karena kalau menurut gua pertandingannya pasti akan ketat ya. Nah, kita nggak melihat itu di laga fase grup. Ketika menghadapi Filipina, Kamboja, dan Timor Leste ya udah tutup mata aja. Karena pasti menang. Cuman masalahnya kita menangnya mau berapa gitu, dan kita bisa memaksimalkan peluang yang kita punya nggak gitu. Nah, kalau menghadapi Malaysia nih, gue rasa pertandingannya ketat, jual beri serangan, dan juga Malaysia pasti sudah mempelajari gaya permainan kita ya. Gaya permainan kita kan mereka mungkin sudah hafal, kita mengandalkan flank, kita mengandalkan sayap kiri atau kanan, dan kita benar-benar terlalu mengandalkan itu ya. Nah, kita harus lihat nih nanti Coach Indra Syafri menerapkan strateginya harus benar-benar jitu. Dan gue rasa kalau kita mainnya seperti lawan Timor Leste kemarin, kita bisa punya peluang untuk bisa menaklukkan Malaysia. Karena kemarin gue lihat trio Dennis Figo, kemudian Caviatur itu mainnya oke banget. Bahkan Caviatur itu menciptakan 2 assist dan 1 gol pada saat menghadapi Timor Leste. Nah, gue harap sih komposisi Caviatur, Dennis Figo, kemudian nanti strikernya kita harapkan Jan Schreven main sebagai starter, karena dia sudah membuktikan kemarin menghadapi Timor Leste Jan Schreven bisa memberikan 1 contribute, menciptakan 2 gol dan tidak egois bisa memberikan assist, padahal bisa aja dia bikin 3 gol ya atau hat-trick. Namun dia melihat rekan kakak lebih jelas posisinya atau lebih menguntungkan, makanya dia memberikan assist. Nah, di sisi kiri gue lihat kemarin Alexander Kamuru sebetulnya mainnya bagus pada saat melawan Timor Leste. Cuman dia kadang beberapa momen suka salah mengambil keputusan ya. Seperti kemarin pada saat melawan Timor Leste kan, Timor Leste dapat penalti ya karena Alexander Kamuru ini terlalu tergesa-gesa ya mengambil penuh. Akhirnya terjadi foul dan penalti. Nah, secara permainan sih dia bagus, dia tipikal sayap kiri yang eksplosif. Kalau dibandingkan Donitri lebih stylish ya. Donitri lebih stylish, tapi kalau Alexander Kamuru dia lebih eksplosif, dia memang rajin naik ke depan. Namun kalau Alexander Kamuru bukan
tipikal yang sering crossing ya, dia lebih sering masuk memotong celah di lini kanan pertahanan atau sisi kiri serangan kita, baru memberikan cutback atau kombinasi. Nah, gua harap sih kemungkinan besar Coach IS akan kembali memasangkan Donitri Pamungkas di sebelah kiri ya. Nah, di sisi tengah 3 back kemarin gua rasa cukup bagus. Ada Kadek Arel, kemudian Iqbal Guijangge, dan juga Buffon Alvarezi ya. 3 back ini gue rasa udah cukup solid untuk bisa memberikan kenyamanan di lini pertahanan. Dan sisi kanan gue rasa mending diisi sama Mufdi lagi ya. Gue lupa Mufdi apa Mufli gitu, dibanding Rizal. Kalau Rizal kemarin mungkin karena lawan Timor Leste, jadi Coach Indra Syafri memberikan jam bermain kepada Rizal ya. Nah, nanti gue rasa mendingan diisi oleh Mufdi lagi atau Mufli. Kemudian di tengah biasa Dennis Figo, kemudian Kaviatur, nanti di depan bisa Jan Streven, atau misalnya mau kayak kemarin diduetin kayak Arkan Kakak. Jan Streven nih udah mulai kelihatan nih gaya bermainnya. Dia pemain ini turun kemudian memberikan atau membuka celah ruang sehingga nanti dari second line bisa masuk. Jadi dia tidak terpaku di kotak penalti. Memang striker modern tuh harus kayak gitu ya. Udah nggak zaman lagi dia terpaku di kotak penalti, cuman bisa menjadi finisher gitu. Dia harus bisa membuka ruang dan memberikan pemain dari second line untuk masuk dan menciptakan peluang. Nah, menghadapi Malaysia, melihat permainan mereka, melihat kapasitas dan materi pemain mereka yang solid ya gue yakin pasti materi pemain mereka kebanyakan dari jebolan U16 juga ya. Sama kayak kita lah, jebolan U16 naik kategori umur ke U19. Nah, permainan Malaysia memang gue lihat sangat bagus ya. Mereka build up serangannya rapi, kemudian game plan mereka berjalan ya. Lalu koordinasi antar lininya bagus, pemain tengahnya kuat megang bola gitu. Jadi ketika ada serangan balik, pemain tengahnya cukup cepat turun sehingga bisa mengcover sebelum sampai lini pertahanan dari lawan gitu atau timnas Malaysia sendiri. Nah, ini yang patut diwaspadai ini, karena pemain-pemain Malaysia kan memang sepemahaman gua di kategori ASEAN, timnas Malaysia ini memang kalau dari kategori umur ya, mereka tuh sebetulnya mainnya textbook banget tuh, dalam arti ya tidak full skill seperti pemain kita gitu. Kalau pemain kita kan full skill, bener-bener pemain tengah, sayap kiri kanannya kan punya skill individu yang mumpuni ya. Nah, kalau pemain Malaysia memang setahu gue mereka itu textbook gitu, pemainnya textbook. Tapi kalau dari sisi skill memang nggak kalah sama kita ya. Makanya gue bisa jamin pasti pertandingannya nanti akan menampilkan laga yang ketat, bahkan bisa sampai perpanjangan waktu, malah sampai adu penalti ya. Karena kalau melihat track sebelumnya kita untuk kategori U19 kita agak sulit bisa mengalahkan mereka. Dan ini menjadi tantangan sendiri oleh Coach Indra Syafri jika menghadapi Malaysia, menghadapi istilahnya musuh bebuyutan kita nih, derby serumpun. Tentunya akan menjadi satu tantangan buat Coach IS bahwa peaknya kita belum nih, peaknya kita semoga ketika kita bisa mengalahkan Malaysia, peaknya kita ada di final gitu. Dan gue harap sih pemain-pemain kita bisa tampil lepas, dan tentunya pemain-pemain kita bisa bermain lebih baik lagi dibanding laga melawan Timor Leste, lebih bagus lagi. Kadek Arel sebagai kapten juga bermain sangat bagus kemarin, bisa menciptakan 3 gol, sangat menjadi lini pertahanan yang sangat aman ya jika Kadek Arel bisa main. Cuman yang menjadi catatan adalah kita sudah kebobolan 2 gol kemarin. Tentu jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil, detil-detil kecil itu diulangi lagi pada saat dan terjadi pada saat melawan Malaysia. Ya guys, jadi sedikit tadi pendapat gua, opini gua tentang laga semifinal nanti.
review singkat gue tentang laga semifinal antara Indonesia versus Malaysia. Jangan lupa ditonton laga tersebut, sangat seru karena kita akan menyaksikan pertandingan yang ketat ya di kategori umur U19. Indonesia versus Malaysia Sabtu jam setengah 8 malam tentunya. Dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, dan jangan dibully kalau misalnya mereka melakukan blunder ya, karena pemain-pemain muda harus sering salah, maksudnya harus tahu bahwa ini salah dan diperbaiki di game berikutnya dan menjadi satu evaluasi nanti. Oke, sobat Blue Santama, sedikit tadi review gua, semoga bisa memberikan manfaat dan juga informasi. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.